kalian sudah menikmati uang pajak mereka. Tolong jaga mulutnya gitu. Maksudnya gini loh. Buat penjarahan, kita dalam penjarahan ini kayak ada banyak hal ganjil nggak sih Bang menurut lu? Makanya denger. Celi dipakai. Halo guys, selamat datang lagi di Another Podcast. Ya gimana Bang? Akhirnya meledak ya, pecah ya. Dari episode lalu kita ngebahas kenapa sih rakyat marah gitu kan. Terus akhirnya pecah, demo tanggal hari apa sih? Jumat ya? Dari Jumat iya, ya? dari tanggal 25 sampai kemarin masih banyak demo. Ya, kemarin tuh artinya tanggal 1 September. Kita syuting ini tanggal 2 September ya teman-teman. Disclaimer dulu sebelumnya, banyak informasi yang kami terima ini atau yang kami dapatkan ini belum tentu 100% benar karena banyak banget hoax. Hoax bertebaran Pak, kayak banyak banget pokoknya. Jadi buat kalian harus cek and recheck lagi ya. Mungkin dewasa. Ada kesalahan dari kaminya atau ya pokoknya banyak banget lah kan bazar-bazar di mana-mana Pak. Kenapa demo ini bisa terjadi? Ya baik lagi karena rakyat udah mulai geram nih. Ya, udah kan dari episode yang lalu kita udah bahas dari masalah tunjangannya, dari masalah mulut-mulut sampah mereka, gimana Pak? Gimana gak geram gitu? Mau kita beraspirasi mereka malah kabur ke luar negeri gitu. Jadi kan ada yang maraton cuy. Oh ada yang maraton juga di Australia. Katanya tidak benar, tapi ada foto. Nah balik lagi ini belum tentu benar. Tapi ada foto beliau itu megang medali finish. Oh menang gak? Ya belum tentu finish sih. Doang kan. Finish. Biasanya kan kalau maraton itu dapat. Terus ada yang ketemu Pak AS Ahmad Syaroni. Oh iya. Ada yang ketemu di pesawat. Di Ahmad Syaroni Pak Ahmad Syaroni itu jadi banyak. Tahu Bang, jadi kayak atau Finding Nemo, ini ada Finding Syaroni. Wah itu udah dibikin sama netizen posternya. Finding Syaroni itu udah. Sekarang netizen yang di Eropa itu udah tolong cari orang ini, tolong cari orang ini. Itu udah. Pokoknya udah benar-benar dapat bounty ya Pak ya. Asli. Tinggal dibikin aja. Tinggal, ayo Luffy tolong bantu. Paling posternya Dead or Dead ya, bukan Dead or Alive. Gak lah kita ajak ngobrol dulu. Soalnya, ya maaf. Soalnya dari beberapa anggota DPR yang kita sebut bermasalah ini, kita sebut aja ya, ada Narfa Urbah yang bilang 50 juta itu karena saya dari Bintaro ke kantor macet. Jauh banget ya. Kebayang yang dari Bogor ya, jam 5 pagi harus berangkat dari Bekasi. Masih kena macet pula. Masih kena macet, ya udah terima aja gitu. Kalau memang mau nggak macet, berangkat pagi aja Bu Nafa. Aduh, untung cantik. Terus yang kedua Pak Eko. Iya. Masuk Pak Eko. Udah dimasukin rumahnya Pak Eko. Aduh. Tuh yang terakhir Uya Kuya ya Pak. Uya Kuya juga udah. Katanya kucingnya baru jatuh miskin sekarang. Kucingnya baru jatuh miskin. Wah itu ini sih maksud gue di samping sebenarnya penjarahan itu gak boleh ya teman-teman. Maksudnya nanti jadi aneh-aneh gitu kayak rumah Bu Sri Mulyani cuy. Oh iya Bu Sri Mulyani juga dia kena ya. Iya padahal kan ada video AI yang beredar yang dia bilang guru itu adalah beban. Itu video AI teman-teman gitu. Mohon bisa dibedakan gitu. Ada juga mungkin memang statement beliau yang kontroversial gitu. Iya. Terus yang Bu Sri Mulyani 2 kali bukan dijarahnya Pak? Lah enggak, jadi dia 2 kali dijarah, tapi yang besoknya dibalikin. Oh, yang pertama dikeluarin dari rumahnya doang, jadi supaya nata ulang. Wah itu, redekor kayaknya. Mungkin itu teman-teman dari interior designer mau ngeredekor. Bu, Ibu mungkin rumahnya ini mainan mobil-mobilannya nggak di sini Bu naruhnya gitu. Ini kurang simetris kayaknya. Aduh, ini benar gak? Nah itu terus yang paling gong sih. Yang paling banyak komedinya ya. Ini kita kesampingkan dulu masalah jarah-menjarah. Tapi kita lihat hasil-hasil dari netizen. Hasil lootingan netizen. Banyak banget lootingan ya Pak. Sampai rudal hitam cuy. Ada sempak juga Pak. Aduh. Ada rudal hitam. Katanya sih milik ada di rumah Pak Ahmad Syaroni. Cuman balik lagi kita gak bisa konfirmasi. Karena wah berita aneh-aneh banget sih. Punya siapa tapi ya? Aduh ya siapa? Gak tahu. Apakah kan masyarakat juga tidak puas, apakah istri juga tidak puas gitu. Aduh. Itu ya bisa enggak no komen ah. Itu terus
wah ada yang ngambil jam Richard Mille. Jam Richard Mille itu mahal banget tuh. Gacor ya Pak ya, dapat jackpot. Tapi katanya dijual 20 juta. Balik lagi katanya ya guys. Kalau gak salah gue kemarin ngeliat itu dia ketangkap juga bukan yang jual jamnya. Oh udah dibalikin berarti? Iya kayaknya, cuman harus dicek lagi. Tapi Iron Man masih dikontrakan emang-emang itu gak? Halo Bang, masih megang Iron Man? Hati-hati malam katanya terbang gitu. Betap jadi dipakai apa betap? Tapi betapnya gede banget itu sumpah. Ya buat berdua muat lah. Ya kan? Pakai rudal mainnya, pakai rudal. Tapi kan di itu kalau misalkan kita lihat ya Bang, di buat penjarahan ya. Kita dalam penjarahan ini kayak ada banyak hal ganjil gak sih Bang menurut lu? Ada statement dari sosial media. Gua ngelihat yang Rumah Bu Sri Mulyani dulu ya. Iya. Itu tuh katanya ada aparat loreng ya. Aparat loreng itu berjaga di sana tapi tidak mencegah. Iya, enggak mencegah gitu. Tidak mencegah. Silahkan gitu. Silahkan. Diem, ada 2 orang. Kalau mungkin takut diamuk masa bisa jadi. Iya. Daripada gua gimana-gimana. Mending mangga aja. Iya silakan. Gitu. Terus wah banyak banget. Gue pernah inget itu dulu dari narasi. Pernah ngebedah pembakaran halte Transjakarta Sarinah kalau gak salah. Oh iya. Iya kalau salah mohon koreksi. Jadi itu terlihat mereka datang berempat. Masa sibuk kesana kesini. Terus ada 1 orang. Dia tetap mau ngambil api dari bakar-bakaran ban di luar halte sampai dimasukin sampai akhirnya terbakar. Bukan terbakar, dibakar itu. Itu ada pola-pola tertentu. Iya. Jadi sebenarnya itu yang menjadi kekhawatiran ya, kayak beberapa orang ini yang disusupi ini loh. Iya, para penyusup-penyusupnya ya Pak. Iya, untuk kepentingan apa gua nggak tahu. Sama kan buat dalam kasus penjarahan, kita balik lagi ya Bang ya. Jadi di kasus penjarahan itu banyak warga sipil yang bersuara gitu. Mereka pun bilang kayak ini yang ngejarah siapa? Perasaan gue nggak pernah lihat muka dia di daerah sini. Banyak yang kayak gitu Bang sekarang. Tamu. Jadi kayak tamu gitu. Sama kan kalau misalkan kita lihat timelinenya ya dari Ahmad Sahroni. Oke lah buat Ahmad Sahroni kelihatan naturalnya gitu Pak. Kayak orang-orangnya tuh mukanya pada kelihatan gitu. Iya. Ada yang berenang mah, ada yang lagi pamer di chat mah gitu. Ngambil surat tanah, ngambil ijazah juga yang nilainya 6 sama 7. Jadi dari Pak Ahmad Sahroni itu jadi kayak oke, ini benar-benar amuk masa karena ya statement-statement dia juga. Sedangkan buat di rumah Uya Kuya atau di rumah Pak Eko itu kayak benar-benar rapi gitu Pak. Iya. Iya, jadi kayak bedain deh di rumah Pak Ahmad Sahroni mukanya kelihatan jelas. Sedangkan pas di rumah Pak Eko atau di rumah Uya Kuya kayak gak ada muka yang terlihat sama sekali. Iya sih, itu bisa jadi orang sibuk nyari barang atau nggak sempat ini, nggak ada netizen di sana gitu. Atau tapi ada satu yang lucu juga sih. Orang nih rumah Nafa Urbah, itu rumah mantan suaminya, bukan Nafa Urbahnya. Aduh, the best gitu. Ya ampun, kurang info ya teman-teman. Maksudnya ya nggak apa-apa lah, udah kejadian. Sama si kecepatannya juga gening Bang. Jadi kayak yang rumah Pak Ahmad Sahroni pas di penjarahan udah lama, terus gak lama setelah itu ke rumah siapa dulu sih, si Pak Eko dulu. Pak Eko dulu. Pak Eko udah itu langsung ke Pak Uya. Jadi cepet banget gitu Bang, kayak bener-bener nih kayak ditugasin gitu. Ya sini kan cuma ya maksud gue ini spekulasi gue ya, kayak ini aneh nih penjarahan ini. Yang paling emang benar-benar kelihatan kayak benar-benar di amuk masyarakat itu kayak benar-benar Pak Ahmad Sahroni doang. Yeah. Untuk sisanya kayak yang mereka kayak dikambing hitamkan lah. Udah gak apa-apa lu, kayak udah gak apa-apa lu hilang rumah tapi ya udah yang penting aman dulu gitu. Iya benar. Maksudnya semua juga kan udah ngelihat nih, maksudnya rakyat tuh marah, benar-benar marah gitu. Maksudnya come on guys, buat teman-teman di DPR, kalian tuh sudah sangat beruntung kerja di sana. Kalian tuh sudah sangat beruntung mendapatkan hati rakyat, hati masyarakat ketika pemilihan. Kalian dipilih loh sama mereka. Kalian sudah menikmati uang pajak mereka gitu. Tolong jaga mulutnya gitu. Maksudnya gini loh. Gue tahu sih ini alasannya karena memang masyarakat menengah, masyarakat kelas bawah itu terjepit. Iya kan? Iya. Maksud gue kalau udah terjepit gitu, masyarakat kalau disenggol dikit itu marah. Sensi bro gitu. Kayak gimana sih kalau cewek PMS senggol dikit bacok cuy. Ya kan kita juga kayak aduh kita udah capek-capek kerja, kayak
bener-bener capek gitu Pak. Udah mah capek yang apalagi yang kelas menengah ya kan, kalau misalkannya kasar-kasarnya gini, untuk kelas yang golongan miskin mereka dapat bantuan dari masyarakat, dari pemerintah. Untuk masyarakat yang kaya ya mereka udah kaya gitu. Cuman yang orang-orang yang tengah ini Pak, dan kebanyakan mayoritas orang-orang di Indonesia itu masyarakat menengah. Betul. Jadi kayak udah mah capek kerja, panas-panasan di luar, pajak harus dibayar, PBB dinaikin. Bukan pajak, ingat. Jangan sampai itu pajak nanti berubah namanya jadi upeti guys. Oh iya. Aduh. Jadi upeti balik lagi ke zaman kerajaan alaihim gambreng. Iya, jadi gimana masyarakat gak sensi gitu. Iya, apalagi abis itu intinya sih reaksi dari para pemegang jabatan ini memang benar-benar memicu ini ada percik amarahnya. Amarah. Ditambah lagi nih, kita tahu semua yang bikin ngamuk berat ketika kejadian ditabraknya Afan Kurniawan, almarhum. Itu kan jadi titik balik ya Pak ya? Bukan titik balik, itu udah malah lagi panas disiram bensin. Ya kita semua menuntut keadilan di situ. 7 orang yang di dalam mobil rantis itu harus gitu. Bahkan ada gosip, ada isu yang beredar bahwa 7 orang yang diadili itu bukan mereka. Balik lagi guys, polisi sudah mengeluarkan statement bahwa itu adalah mereka. Hati-hati terprovokasi gitu. Banyak banget yang disusupin gitu. Kayak provokator itu untuk kepentingan apa gitu. Ferry Irwandi udah bilang, ini ada desakan untuk menjadi darurat militer. Iya kan? Darurat militer itu apa? Kalau kejadian darurat militer, presiden jadi gak dipercaya cuy. Iya. Sama ya di samping itu jadi kayak pada akhirnya militer jadi punya kebebasan banyak banget kan. Jadi kayak mereka bisa menangkap tanpa alasan yang jelas. Betul. Jadi kan bahaya gitu kalau misalkan udah sampai darurat militer. Kalau bahaya itu baru sampai darurat militer ya. Iya. Belum kesananya nih guys. Kesananya kalau darurat militer terjadi, Pak Prabowo itu citranya jadi buruk. Pak Prabowo itu diturunkan. Nah, kalau presiden turun, kita ingat 98 ketika Pak Soeharto turun, siapa yang gantiin? Pak Habibie. Iya. Alhamdulillah kita dapat Pak Habibie. Ya. Kalau sekarang Pak Prabowo turun, siapa yang gantiin? Aduh. Kita moments of silence. Aduh. Ya itu maksud gue, karena kejanggalan itu banyak banget terjadi gitu. Kayak gedung DPR yang di Makassar itu kan salah satu imbasnya. Iya, belum yang kayak stasiun apa yang kayak halte-halte kayak gitu kan, kayak banyak banget yang sekarang yang dokumentasikan bahwa ada orang-orang yang berkepentingan gitu Pak. Jadi kayak mereka datang dengan cepat, banjir bakar, kabur. Jadi bener-bener buat ngeprovokasi. Lu tahu kayak yang di Kota Bandung tuh depan DPRD itu ada rumah makan Sambara. Gue suka makan di situ cuy. Itu enak. Itu kadang-kadang gue ngerekomendasiin tuh buat makan di mana nih? Kalau mau yang rada enak, tempatnya oke segala macam, Sambara oke gitu. Tapi hangus sekarang nggak tahu. Aduh, orang-orang yang berkepentingan ini kepentingannya sepenting apa gitu. Iya, gue kadang-kadang jadi ya itu mungkin kekuasaan lah. Iya. Ketika lu punya kuasa, lu enak bisa ngelakuin apa aja. Itu baru kekuasaan yang didapat ketika lu mengelola negara itu yang benar-benar lu jadi orang super power cuy. Iya. Kayak jentikan jari lu tuh udah bisa kayak Thanos. Kamu ada. Iya, lu lihat, kita lihat deh contoh-contohnya. Presiden Amerika, dia dia bikin tarif buat negara-negara yang impor ke dia. Iya. Itu sudah membuat dunia gonjang-ganjing. Iya, salah satu bentuk kekuasaan. Pokoknya lu punya power, lu punya kuasa pokoknya. Betul, lu punya power. Kuasa. Jadi memang titik baliknya itu memang si kematian Afan Kurniawan, meninggalnya Afan Kurniawan itu gue gak ngerti sih. Mereka bertujuh di dalam. Lu tahu kan itu mobil tahan granat cuy. Iya. Anti peluru pula. Siapa sih yang bawa granat di situ? Hah? Siapa coba? Jadi kayak kan kalau nggak salah gue pernah lihat si footage yang ada di dalamnya ya, nggak tahu bener atau enggak, tapi pokoknya yang bisa dikutip dari situ adalah jadi kayak mereka berpikiran kalau misalkan mereka berhenti di situ mereka bakal habis, tapi kan tahan granat Pak. Iya, tunggu dulu bentar, itu Afan keluar mundur dulu. Bentar, mundur dikit. Itu tuh orang-orang tuh negor, bukan mau ngamukin elu Pak. Makanya denger. Celi dipakai gitu loh, nyawa itu, lu kebayang. Si Afan itu ya sandwich,
nih gue kasih tahu, nggak ada dia keluarganya susah. Bu Puan udah ngasih motor sih. Motornya Harley Davidson bukan? Bukan, pokoknya buat bapaknya ngegojek. Bapaknya Afan disuruh ngegojek. Udah tua. Lu tahu kenapa alasannya Afan ngegojek. Tapi apapun itu ya gestur baik lah dari Bu Puan meskipun tidak tepat ya. Ya pada akhirnya juga kan mau dikasih duit berapa puluh juta, berapa miliar, nyawa tetap nyawa Pak, gak bisa diganti. Panji Pragiwaksono udah ngejelasin sebenarnya. Cukup detail, gua ringkas aja. Hal ini tuh dimulai dari begitu banyaknya program Pak Prabowo. Iya. Nah, Pak Prabowo itu mau ngelakuin banyak lah, MBG banyak segala macem ya kan. Pulau Komodo disewakan. Rental. Rental. Banyak lah gitu. Jadi akhirnya dengan begitu banyak program Pak Prabowo itu butuh uang. Iya. Kami butuh uang. Uangnya dari mana? Ya, karena kami tidak punya uang katanya. Jadi ketika nggak punya uang yang ada itu harus diatur, diefisiensikan. Nah, ketika efisiensi yang kena siapa? Bukan kelas atas, tapi kelas menengah yang sangat terpukul. Contoh, beberapa teman-teman waktu itu kan sempat ada nggak boleh ini ya teman-teman, sempat ada nggak boleh ada rapat-rapat di hotel-hotel. Ingat kan? Nggak boleh ada perjalanan dinas, nggak boleh ada rapat-rapat di hotel-hotel. Nah, ketika hotel-hotel itu tidak punya rapat-rapat, mereka tidak punya income. Mereka tidak punya income. Beberapa orang di layoff. Itu kelas menengah yang sudah punya kerjaan tapi masih struggle, contohnya buat bayar rumah, bayar cicilan dan segala macam. Mereka nggak punya kerjaan. Ketika mereka nggak punya kerjaan, akhirnya mereka bingung kono. Yang ketekan tuh mereka. Iya. Nah, itu yang mengakibatkan efisiensi segala macam, marah tuh rakyat lama-kelamaan. Dilihatlah anggota DPR. Tiba-tiba dapat tunjangan. Lu lagi efisiensi, Bapak Prabowo tuh lagi efisiensi. Kenapa yang di atas yang dinaikin gitu? Makanya gue bilang jangan sampai pajak ini jadi upeti gitu. Terus dengan efisiensi itu, kan biasanya uang negara ini kan dibagi-bagiin ya. Ke daerah A, daerah B, daerah C. Daerah A, daerah B, daerah C kena juga imbas efisiensi. Iya. Nah, ketika Pak dikasih efisiensi itu, akhirnya aduh gue gak punya duit nih, gimana ya? Kita kan harus ngebangun ini, gue kan harus ngebayar itu. Ya udah kita naikin pajak 250%. Sedap. Karena gak ada duit. Iya, karena memang butuh duit lagi pada akhirnya. Iya. Siapa yang kena? Masyarakat menengah lagi gitu kan. Betul, karena kan gak setiap daerah punya uang. Oke, kita sebut Badung di Bali, Denpasar, Kuta dan segala macam. Mereka mah gak dikasih uang dari pusat juga, udah nyayur. Aja, lu punya Atlas Beach Club, lu punya banyak lah duitnya mereka gitu. Tapi lu bayangin Pati. Makanya bupatinya harus naikin itu. Tapi balik lagi. Omongannya lagi, gimana cara dia menyampaikan itu ke masyarakat, itu yang nggak baik Pak. Gitu. Kayak bos ya ditantangin dah. Giliran ditantangin, aduh maaf langsung klarifikasi kan. Lo klarifikasi aja gak dikasih kesempatan. udah bukan saatnya lu klarifikasi, ditimpukin. Iya kan? Iya, kayak ya gue juga harus nekenin sih Bang, kayak apa, dikala kita demo, kita itu harus waspada, kita itu harus saling ngejaga teman yang ada di sebelah kita ini Pak. Makanya kan muncul gerakan warga jaga warga. Iya, pokoknya kita kata Bang Ferry Irwandi juga kayak kita itu harus mukul ke atas bukan ke samping. Iya benar. Iya, kalau jadi yang di atas ini nih yang jadi permasalahannya, dan yang di atas pun mereka masih punya taktik-taktik lain Pak. Jadi kayak mereka harus masukin provokator di situ. Jadi emang benar-benar harus hati-hati lah. Ya mungkin kalau misalkan bisa gitu dikala kalian teman-teman yang pada pengen ikut demo, jadi dikala udah beres jam 6 ya, misalkan kita taruh waktu lah Pak. Jadi udah beres jam 6 udah pulang. Iya pulang. Jadi justru yang berbahaya itu dikala udah lebih dari jam 6, udah jam 7 ke atas itu udah bahaya banget. Ninja Akatsuki. Iya pada keluar. Anbu susah itu. Yang awalnya mereka provokasinya cuma teriak-teriak, mereka mulai ngebakar. Betul. Jadi emang benar-benar harus hati-hati. Kayak nih untuk contoh kayak tadi malam aja Pak. Gua kira pas kemarin itu gue kan lagi emang rada nyantai juga ya. Jadi kayak diam-diam demo hari ini berjalan dengan aman. Santai. Iya, kayak kalau misalkan kita ngelihat postingan yang Bang Ferry Irwandi juga, wah di sini aman, di situ aman, di sini aman. Tiba-tiba Unpad sama Unpas diserang. Bukan Pak. Unpad, sorry. Bukan Unpad, aduh maaf. Unisba dan Unpas. Itu ada rekaman warganya. Jadi polisinya itu pakai mobil truk bawa kompi segitu banyak dan gas air mata. Gua nggak tahu ya, mungkin di Tenggarai wilayah kampus itu ada mungkin tadi susupan-susupan tadi. Iya. Tapi tolong jelasin Pak, maksudnya lakukan klarifikasi secepatnya gitu.
kita terima kalau memang di situ terjadi tindak kejahatan, tapi di situ banyak orang tidak bersalah gitu. Tolong, security-nya pun kena gitu. Iya, security-nya kena. Gua belum tahu detailnya. Gua dapat banyak banget kabar dari teman-teman karena kebetulan kita di Bandung. Iya, teman-teman Unisba, teman-teman dari Unpas itu banyak yang posting keadaan mereka di dalam teror, Pak. Maksud gua teror itu kan harusnya dilakukan oleh orang yang melakukan teror, yaitu teroris gitu. Jangan sampai bergeser gitu fungsinya, mengayomi jadi meneror gitu. Tolong tolong diklarifikasi gitu. Kita tahu Pak Prabowo udah ngasih instruksi bahwa tindak tegas orang yang anarkis, orang yang mengangkat isu makar. Itu gue setuju gitu. Gue nggak mau presiden gue turun karena ketidakstabilan politik dan keamanan. Gue nggak mau gitu. Dia harus beresin kerjaannya, dia harus tanggung jawab. Pak Prabowo itu punya banyak janji yang benar-benar sebenarnya pro rakyat. Cuman masalahnya mungkin sekarang uangnya. Makanya tadi ada efisiensi kan. Betul gitu. Tapi balik lagi kayak ini tempat akademis gitu Pak. Tempat akademis itu nggak boleh dimasukin tanpa alasan yang jelas. Sama aparat. Betul. Kayak nggak boleh tiba-tiba kayak yang masih jadi pertanyaan gue sekarang itu kayak di malam ini kayaknya nggak ada kerusuhan deh. Jadi kayak tiba-tiba gitu. Tiba-tiba kayak nggak punya salah lagi kalau kayak ibaratnya kita lagi mancing tiba-tiba ditembak peluru karet gitu. Betul. Apalagi sebelumnya Unisba itu adalah posko medis. Iya. Tempat orang-orang yang sedang terluka buat dirawat di situ kan ya Pak ya. Napas, kena gas air mata dan segala macam dilarikan ke Unisba karena dekat posisinya kan dengan gedung DPRD Kota Bandung. Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Iya. Jadi come on man gitu, tolong jelasin gitu. Semoga setelah video ini tayang atau dalam waktu dekat atau mungkin pas saat ini di syuting sudah ada klarifikasi gitu dari pihak kepolisian gitu. Karena kita gak terima bro gitu. Tugas lu jaga gitu. Lu dibayar buat jaga gitu. Buat mengayomi rakyat. Betul gitu. Mana polisi lucu. Lu tahu kan lambang di kantor polisi itu polisi kartun. Iya kan? Itu polisi kartun kan. Apa jadi benar-benar sampai orang-orangnya pun jadi ngelucu terus Pak. Betul. Gue setuju dengan statement Kapolri bahwa markas kita gak boleh diserang. Haram hukumnya. Kasih tindakan. Tembak pakai peluru karet. Gue setuju gitu. Karena warga sipil gak akan kayak gitu. Tapi kita juga gak setuju kalau misalkan kampus yang notabene tempat untuk belajar itu sangat tidak setuju. Kita juga setuju banget. Itu keras banget, gila. Apa yang dipikirin sih gitu. Kenapa gak masukin beberapa orang gitu, beberapa polisi, tangkap orang-orangnya. Kalau memang ada penjahat di situ, tangkap orang-orangnya. Bukan lu main tembak aja ada ratusan orang di situ, kocar kacir. Belum lagi kan Unisba itu tempatnya benar-benar padat penduduk Bang. Betul. Benar-benar rumah dari rumah ke rumah itu emang benar-benar padat. Dan mereka pun kena imbasnya jadinya kan. Iya, orang lagi tidur tiba-tiba aduh pedes mata mau minum. Kadang pedes mata kok mau minum. Kalau pedes minum. Iya kan? Kayak aduh gila parah banget lah. Ini tempat dimana kita harusnya belajar jadi pintar jadi S1 ya. Nyari kerja yang mungkin memang susah gitu. Tapi kita mencerdaskan kehidupan bangsa buat ngegantiin yang di atas itu gitu. Yang di atas itu anggota-anggota dewan yang terhormat terhormat karena udah dikasih tunjangan kehormatan. Tunjangan kehormatan. Jadi terhormat dong. Kita gak salah. Nah yang terhormat itu bisa digantiin nanti dengan orang-orang yang pintar. Yang orang-orang emang capable gitu ya Pak ya. Orang-orang yang ngebela buat kepentingan masyarakat banyak. Ingat loh gitu. Ya kita terserah lu mau kaitin dengan apa tapi dosa guys. Ketika lu jadi pemimpin lu harus pikirin gitu. Ketika pemimpin tim, pemimpin regu lu harus mikirin ketika tim lu gak bisa dapat kerjaan, gak bisa dapat makan dan lain sebagainya. Lu harus pikirin juga rakyat lu gitu. Gue emosi banget nih. Biasanya gue gak peduli loh urusan-urusan gini. Emang udah sekacau itu ya Pak ya. Ya gitu. Jadi Jadi ada banyak taktik nih War. Kayak ada taktik. Jadi gue pernah baca di bukunya The Art of War Sun Tzu. Itu adalah setiap perang itu adalah kemuslihatan. Jadi itu pasti ada kepentingan di dalamnya. Setiap perang. Sun Tzu itu adalah penulis buku The Art of War yang ya banyak dipakai lah bahkan sama orang yang bergelut di bidang marketing. Jenderal-jenderal itu buku panduannya itu Sun Tzu itu. Nah kita balik lagi ke demo nih Bang. Jadi kita bahas beberapa yang rada kadang
rada lucu sebenarnya. Jadi kayak larangan live streaming, Pak. Kayak aduh ini kelihatan banget kayak pengen udah diem deh. Kayak kelihatan banget gak sih? Gue tuh padahal nontonin loh malam minggunya tuh sampai jam 3 pagi tuh mantau tuh live streaming karena ya gue harus tahu berita yang dari berbagai macam angle kan. Untuk membuat satu penilaian gue gak bisa ngambil dari satu sudut pandang doang gitu. Supaya emang harus cek recheck kayak gimana. Gimana kebenarannya ini siapa nih yang ngebikin. Apa dapat dipercaya. Pembakaran si Jatinegara yang diserang itu di Jakarta Timur. Gue kan heran loh kita kan demo di DPR kenapa kok ke Jatinegara jauh segala banget. Macam. Iya gitu kan jauh banget gitu. Tapi gue pantau terus di kota Bandung gue pantau segala macam. Tiba-tiba kalian jangan nge-live. Kasihan teman-teman, ada teman-teman saya juga ini dia biasanya nge-live streaming game, nggak bisa Pak. Iya, udah mata pencarian orang lagi tuh. Udah kena lagi masyarakat tengahnya. Terus ada lagi Bu Muti Hafid udah buka suara, katanya itu dari TikToknya sukarela. Tapi apakah sukarela? Gue coba menjadi pandangan Bu Muti Hafid ya. Karena kan memang violence kan, kekerasan kan. Iya make sense, tapi kok satu negara gitu, nggak akun-akun tertentu aja. Apakah nggak bisa difilter lagi gitu kan ya? Iya gitu kan, canggih dong TikTok. Giliran TikTok aja cepet dimatiin, giliran judul, main dulu. Gimana? Atau bingung saya. Aduh, Bu Mutia, tolong judul Bu Mutia, gampang itu tuh tinggal pilih IP-nya, lu blok, selesai. Pakai VPN nanti. Ya setidaknya udah ngelakuin sesuatu gitu. Iya, seenggaknya udah berusaha. Ada usahanya ya Pak. Iya, enggak usaha-usaha. Bikin dongkol. Nah terus juga kan selain dari pematian live streaming, terus ada lagi kayak banyak banget kayak poster-poster Pak. Poster-poster yang gak center, yang tengahnya gede sendiri, warnanya merah ketemu merah. Jadi kan aduh, hati-hati sekali lagi guys. Iya, pakai Canva. bukan itu. Canva ada premiumnya kalau bikin email baru. Sesimpel itu ya Pak ya. Jadi emang kita sebagai masyarakat emang kita dituntut untuk cerdas. Untuk cerdas dalam memilah dan memilih. Kayak ini dari posternya pun kelihatan kayaknya ini nggak pernah ngedesain. Kayaknya skripsinya juga rata kiri semua. Bingung kalau skripsi. Jadi emang kita harus sebagai masyarakat emang harus pintar dalam memilih-milih gitu. Jadi kayak ini ada demo, ini benar gak? Ini siapa yang bertanggung jawab atas demo ini? Jadi kita harus benar-benar banyak cek. Iya, jangan sampai ini semua itu berkabut. Jadi kayak semacam fog of war gitu. Iya. Jadi jangan sampai berkabut bahwa kita sekarang disusupi oleh informasi-informasi palsu. Ingat guys, tujuan kita itu adalah menuntut keadilan terhadap anggota dewan dan pemerintah. Ingat, bukan fasilitas umum, bukan warung tukang rokok yang di samping gedung DPRD Jawa Barat. Iya. Bukan motor satpam gedung sate. Iya, kita benar-benar harus saling menjaga satu sama lain ya Pak. Betul. Ya. Hati-hati, banyak juga ada keunggulan, ada perbedaan di demo di tahun 98 dan sekarang gitu Pak. Jadi kayak kita di era sekarang itu benar-benar eranya teknologi. Jadi kita emang benar-benar harus bisa milih. Ini hati-hati, jangan sampai ada yang teriak, "Woi, jarah." Hati-hati juga kan yang kayak gitu biasanya provokator. Ada lagi isu rasisme. Iya. Tiba-tiba di live ada yang isu rasis. Loh, kata gue salah apa itu kokoh-kokoh? Iya, mereka cuma menjaga ruko mereka kan kayak lagian rukonya juga di mana? Gak ada di Senayan. Salah apa kokoh itu dia ngegerakin perekonomian, mikir dong. Goblok. Kayak ada juga isu tiba-tiba udah kalau misalkan kita pengen didengar, kita demo aja di bandara. Lah, lu mau matiin ekonomi lagi demo di bandara? Ada siapa di bandara? Lu mau ngomong ke pramugari, ke pilot? Tolong ditunda dulu. Bisa enak itu aja. Gimana sih? Misalnya ada orang yang mau berangkat umroh, udah nabung puluhan tahun buat berangkat umroh. Tiba-tiba gak jadi. Di demo bandara. Di demo. Mikir dong, rakyat itu menengah ke bawah yang kena. Gila apa? Provokator. Di bandara pengen ngecegat Pak DPR kita yang mau kabur kayaknya Pak. Lebih baik kabur gak balik lagi dah. Iya. Iya gak sih? Iya. Jadi dia gak di sini. Gak main-main sama orang kita. Tapi yang lucunya itu ingat lu pas kayak di Indonesia itu tagar kabur aja dulu. Ingat lo. Kan kayak banyak banget kayak DPR. Oh kalian gak nasionalis bla 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 bla. Sekarang mereka yang kabur gitu. Maraton aja dulu. Kabur aja dulu. Kan lari dulu bentar.
Ya, gue juga maksudnya kita juga mengucapkan karena bener-bener gak beruntung loh guys. Ini kita udah disusupi. Kita lihat kita tahu sampai saat ini 28 sampai 31 Agustus udah 8 orang yang jadi korban jiwa. Ada Irfan Kurniawan tentunya pahlawan kita, driver ojol kita yang baru pulang dari ngantar. Ada Ibu Sarinawati umur 26 tahun, pegawai DPRD Makassar. Ada Pak Saiful Akbar 43 tahun, PLT Kepala Seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah Makassar. Ada lagi M. Akbar Basri 26 tahun, pegawai DPRD Makassar. Ada Budi Haryadi, anggota Satpol PP Kota Makassar. Anggota Satpol PP guys, masyarakat menengah juga yang kerja berdasarkan perintah. Yeah. Ada Rusma Diansyah 26 tahun, ojek online Makassar. Ada Sumari 60 tahun, tukang beca di Surakarta. Ada Reza Sandy P, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Ini semua korban warga sipil gitu. Guys, tolong pelan-pelan aja kita demo dengan benar. Lo ingat fokus tujuan utamanya apa gitu. Yeah. Jangan sampai ke samping, ke kiri, ke kanan. Jaga teman-teman lo. Warga jaga warga. Kalau misalkan lu pulang, lu datang 10 orang, lu harus pulang 10 orang ya Pak ya. Kayak hati-hati, benar-benar hati-hati. Nah itu baru yang meninggal. Belum yang hilangnya, belum yang ketangkepnya. Iya, ini ada update orang hilang nih. Balik lagi dari akun ngomongin uang. Ya oke lah. Dari akun ngomongin uang ini ada. Bahkan yang ngomongin uang pun keseret ya. Nanti tolong editor taruh ini, kita semoga teman-teman ini segera ditemukan. Ini mereka pejuang semua gitu. Ya. Jangan sampai nggak pulang lah gitu. Bang Ferry dari kemarin kan sempat ini kan sempat keliling-keliling kan ke titik-titik pulang. Gue nggak mau kalian mati. Kita masih bisa berjuang besok hari ya Pak ya. Itu true guys. Lu pulang malam, Dago dan sekitarnya itu dipadamin jam 8 malam. Fungsinya buat apa? Buat ngejaga keamanan supaya kita nggak demo di tengah kegelapan. Ya kebayang kan kayak kalau misalkan kita lihat di tanggal yang kemarin tanggal berapa sih? Yang pas benar-benar emang lagi yang Bang Ferry nyuruh pulang, emang di situ kayak banyak banget kan. Jalan dipadamin, sniper di mana-mana, kayak banyak banget videonya. Jadi emang orang-orang masyarakat yang sedang berjuang, mereka dibalasnya dengan apa? Dengan peluru karet, Pak. Sedangkan peluru karet itu emang benar-benar sebagai opsi terakhir. Mereka udah nggak bisa sama gas air mata, nggak bisa, harus pakai peluru karet. Tapi kan kebayang ada juga yang kayak lu tahu yang apa? Yang ada perintahnya dari Polri, dari Kapolri. Dari Kapolri. Jadi jangan ragu, tembak. Ya. Ini yang ditembak itu masyarakat sipil, Pak. Ya, itu bahaya yang lebih besar ya. Jadi lu tahu di hari, gue lupa deh antara hari kedua atau hari ketiga, Pak Gibran itu bermediasi sama perwakilan ojol. Ojol, waduh mantap. Kenapa enggak sama mahasiswa? Itu satu. Karena biasanya kalau kayak gitu dari yang udah dari demo kapan tahu yang diundang itu mahasiswa, bukan bapak-bapak ojol. Pertama. Iya. Yang kedua, kalau emang ojol itu. Terus yang kedua, itu ojol pangkatnya bukan pangkat, sorry. Itu ojol. Apa ojol? Duitnya banyak banget. Lu lihat satu pakai sepatu Air Jordan. Sudah mau main basket. Harganya 2 juta guys. Terus ada yang ini. Biasa netizen, lu jangan macem-macem Pak. Netizen Pak. Ya tolong editor tampilin juga. Nih bapak yang ini nih, yang baju kuning nih. Pakai Maxim. Lihat deh. Tuh kan. Kayak ada di mana-mana Pak. Profesinya banyak. Iya, kayak Johnny Sins ya. Bisa jadi astronot, pokoknya banyak pekerjaannya. Gimana guys? Itu ya komen deh di bawah deh gimana menurut lo. Ya gimana coba? Ya kan? Terus belum lagi yang keceplosan rekan-rekan Taruna. Aduh. Gue gak tahu keceplosan atau dia memang bisa berkoordinasi dengan Taruna. Seorang ojol punya pengaruh dan bisa berkoordinasi dengan Taruna. Ya, tapi kan pada akhirnya juga kita nggak tahu ini tuh emang apakah emang direncanakan gitu. Jadi kayak
pada akhirnya kita nggak tahu kan, jadi kayak aneh gitu. Ini tuh kayak konspirasi yang namanya konspirasi mendarat di bulan, guys. Apakah ada keterlibatan Stanley Kubrick di sana? Meskipun kita banyak disusupin pas di kala kita demo, tapi kelihatan kok kebukti kayak ada setelah demo besok keesokan harinya, jadi masyarakat itu gotong royong buat ngerapihin halte Pasar Senen yang setelah demo itu yang udah kebakar. Bahkan masyarakat pun ini mah kayaknya masyarakat pun tahu ini mah kerjaan provokator, ayo kita gotong royong kita udah pinter loh. Udah biasa. Gak semudah itu sekarang buat udah nggak kaget, guys. Jadi ya udah ini mah udah tahu yang ngerjain siapa gitu. mereka lagi kita mah bersih-bersih aja gitu. Kayak gue juga salut sih sama satu lagi, gue salut sama influencer ya, siapa pokoknya mereka yang hadir. Ada kita lihat G Pamungkas. G Pamungkas udah berkoar-koar kemarin mungkin kalau nggak salah itu udah bilang dia datang ke sana. Andovi Jovialda Lopez udah di sana. Terus ada Lucinta Luna, The Queen udah paling depan sambil berorasi. Gue nggak dengar sih orasinya apa. Yang paling terakhir ada juga itu ininya Lisa Mariana. Yang mana Bu Lisa? RK. Oh, dia datang loh. Meskipun omongannya gue nggak ngerti ya, tapi dia datang ke sana. Mau pansos kayak mau apa? Lu datang. Iya. Oke, lu pansos lu berhasil, lu datang. Mantap. Yang paling terakhir yang di ulti. Bang Pasco. Aduh, ketua naga hitam kita. Datang buka baju. Anjir ngult di tengah. Gila itu paling emang. Kalau misalkan ada yang nanya gue, wah bang lu kok bisa, lu siapa sih orang yang paling lu kagumi? Gue bakal bilang Pascol. Pascol GG. Di kala orang-orang kocar-kacir sama guys air mata, Bang Pascol datang dengan gagah. Dia melangkah loh. Gak lari, dia jalan. Aura farming dulu. Aura farming, gokil. Kayak emang di tengah-tengah keributan kayak gini. Jadi bahkan bang, lu tahu kayak pas malam itu di kala kita lagi sibuk demo, banyak banget dari mancanegara, dari Asia Tenggara ini, kayak dari Malaysia, dari Thailand, mereka pun banyak kebantu kita kemarin bang. Iya, direktur Grab datang cuy ke Makassar. Kayak orang Malaysia itu banyak banget yang pas di malam itu, jadi mereka ngirimin makanan. Jadi mereka pun baru tahu ada fitur bahwa mereka bisa ngeganti Grab mereka ke lokasi Indonesia. Nah di situ mereka mesen makanan buat orang-orang yang lagi demo. Waduh, malu nggak tuh? Malu nggak tuh? Tetangga loh. Bahkan tetangga kita pun udah notice gitu Pak. Iya. Kayak, dan mereka pun ngebantu gitu. Jadi di tengah-tengah kerusuhan ini ada wholesome-nya Pak. Iya gitu. Bahkan gue gak tahu nih ya, gue ngobrol sama klien gue nih, gue cerita kan sama Chris Farman, shout out, ini channel YouTube-nya. Jadi dia gue cerita kan katanya, apakah itu yang dihancurkan mobil-mobil rakyat? Bukan, ini mobil pemerintah. Good then. Karena itu memang fenomena yang sering terjadi gitu, rakyat di mana-mana. Yang penting tujuannya benar gitu, yang penting sasarannya tepat gitu. Mau ngancurin mobil, meskipun nanti beli lagi sih pakai uang rakyat, cuman balik lagi nanti. Iya nanti, itu kebutuhan gimana? Ya mungkin kita udahin dulu aja deh bang buat pembicaraan kita hari ini, soalnya kan udah lumayan juga kita ngobrolin ya. Kita ngobrolin terus pun gak akan habis-habis gitu Pak. Banyak banget. Apalagi DPR kita yang terhormat ini emang banyak banget kelakuannya. Jadi balik lagi guys, kita harus ingat bahwa tujuan demo kita apa. 17+8 tuntutan udah keluar dari para influencer yang gue sepakat sih gitu. Gue setuju dengan tuntutannya, masuk akal, bisa dikerjain kalau dikerjain. Terus Pak Prabowo tetap bantu kami Pak, jaga kondusivitas gitu. Saya akan mendukung Bapak ketika Bapak melakukan yang benar, tapi saya akan mengkritik Bapak ketika Bapak salah. Iya. Terus kita juga sebagai masyarakat, warga, jaga warga lainnya. Iya, kita harus tetap waspada. Hati-hati informasi. Pokoknya. Iya. Informasi palsu banyak banget beredar di luar sana. Mau itu ngedukung pemerintah, mau itu ngejelekin pemerintah, mau itu ngebelok-belokin tujuan kita gitu kan. Banyak banget. Iya, sama hati-hati juga ini buat
kita juga kalau misalkan lihat influencer harus memilah dan memilih lagi kan pada akhirnya. Banyak banget kan kayak Jerome Pauline juga dia ngeliatin ada tawaran sama buzzer. Oh lumayan 150 juta gitu. Gue sih ngambil gak ya? Enggak sih kayaknya. Takut kalau ngomong iya wah habis. Ya pokoknya kita harus tetap hati-hati ya. Menurut kalian apa sih yang paling parah? Coba dong kita diskusi di bawah. Gue pengen banget nih, pengen tahu nih apa kekonyolan yang dikeluarkan oleh buzzer gak jelas ini. Silakan komen di bawah guys. Ya pada akhirnya kita undur diri. Ya gue Anwar. Gue Riki. Ikuti terus petualangan kami. Mengungkap tabir misteri. Dari sisi lain dunia di Another Side.